di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu yang pertama dari kita mulai berfihi udah muttaqin. Jangan ragu sama Al-Quran. Dan terbukti semakin maju ilmu pengetahuan, Al-Quran semakin kelihatan bahwa betul-betul firman Allah. Jadi kalau kita ingat sebuah nama Profesor Dr. Maurice Bucaille, itu tuh pakar jantung dunia. Ketika mumi Fir'aun ditemukan, Mesir mempercayakan Profesor Dr. Maurice Bucaille untuk memeriksa mumi Fir'aun ini. Diterbangkanlah dia dari Prancis ke Mesir. Sudah disiapkan laboratorium. Mulailah dia memeriksa mumi Fir'aun ini. Setelah dia memeriksa mumi Fir'aun ini, Pak, barulah dia umumkan bahwa ternyata Fir'aun ini matinya itu tenggelam. Mendengar itu ketawa masyarakat Mesir, Pak. Karena ketawa tentu bertanya dia, kenapa kalian ketawa? Kami udah lama tahu Fir'aun itu tenggelam, Prof. Dari mana kalian tahu? Dalam kitab kami surah Al-Baqarah ayat 50. Wa iz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun. Terkejut Profesor Iman, dia baru tahu rupanya dalam Al-Quran sudah ada dikatakan Fir'aun itu tenggelam. Kebanyakan orang-orang pintar ketika dia dibantah, dia merasa direndahkan, sehingga dia mencoba lagi untuk memeriksa yang rasanya tidak mungkin ada di kitab manapun. Jadi memang kalau orang pintar itu bisa sombong dengan kepintarannya. Ada dulu seorang profesor, dilihatnya anak-anak muslim tertawa bahagia, ditanyanya, siapa yang buat kalian bahagia? Allah. Pernah kalian melihat Allah? Tidak. Pernah kalian memegang Allah? Tidak. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti Allah kalian itu tidak ada. Dibalas oleh anak-anak di pertanyaan, Profesor tahu itu dari mana, Prof? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu itu Profesor simpan di mana? Di otak saya. Pernah Profesor nih otak Profesor? Enggak. Pernah megang otak Profesor? Enggak. Berarti betul itu Profesor. Sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti Profesor ada otak. Langsung terdiam Profesor. Jadi Pak Profesor Dr. Maurice Bucaille ini masuk dia balik ke apa dia itu ke laboratorium itu. Sekarang ini yang diperiksanya adalah susunan saraf jantung Fir'aun yang menjadi keahlian dia, dan itu bagian yang paling rumit di tubuh manusia. Setelah dia periksa beberapa lama dia keluar kembali. Saya yakin kalau yang ini tidak ada di kitab manapun. Saya periksa susunan saraf jantung Fir'aun. Di situ saya memastikan Fir'aun ini mati dalam keadaan shock berat, dalam keadaan penyesalan yang teramat sangat. Mendengar itu terdiamlah umat Islam yang mendengarnya. Heran, tak Profesor ini apa dia? Nanti kalau kami ketawa tersinggung tak Profesor. Itu ada juga dalam kitab kalian, ada di dalam surah Yunus ayat 90. Jadi ketika Fir'aun ditenggelamkan dulu dalam keadaan panik, dalam surah Yunus ini dikatakan dalam keadaan panik dia mengatakan, aku yakin dengan Tuhan yang Bani Israel, aku beriman kepadanya. Jadi terbukti orang dalam keadaan panik yang diingatnya hanya Allah. Jadi Fir'aun itu sempat tobat dia, tapi dalam kitab kisah surah Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah dihantam malaikat Jibril mulutnya. Terus diceritakan malaikat Jibril ke Rasulullah, kenapa kau hantam Jibril? Karena Allah Maha Pengampun, aku takut nanti dia diampuni oleh Allah. Itu buat khawatir Jibril. Nah jadi Bapak Ibu, waktu saya mau ke Bandar Lampung, transit di Jakarta Bandar Lampung 20 menit, turbulen pesawat Pak. Orang takut semuanya. Di situ saya yakin orang kalau panik Allah, bencong aja zikir Pak. Ampuni engkau ya Allah. Berarti betul ya orang kalau panik pasti kan Allah. Hilang takut saya jadi aku nengok bencong tuh zikir. Jadi Pak, gara-gara dua ayat ini, Al-Baqarah 50, Yunus 90 mengantarkan Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Cuma dua ayat, apalagi Bapak Ibu yang udah katam-katam terus, tentu lebih kuat keyakinannya.
Oh kami cuma baca aja, kami tidak tahu tadabburnya. Rasulullah aja udah memotivasi itu satu huruf aja 10. Alif lam mim jangan katakan itu satu huruf, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Nah, kenapa kok dimotivasi seperti itu? Akhirnya menemukannya adalah seorang profesor Jepang bernama Profesor Dr. Masaru Emoto. Disuruhnya orang ngaji, Pak, ditaruhnya yang benar. Coba kamu ngaji di hadapan air. Di fotonya dengan kamera elektron berkecepatan tinggi. Di situ dia kaget. Ternyata air bereaksi ketika dibacakan Al-Quran. Dia membentuk bunga segilima kristal air itu. Disuruhnya lagi, coba baca lagi terus. Rupanya dibaca terus, Bu, air itu dalam bunga segilima itu muncul 6 angka yang sangat indah. Ini kalau kita searching di Google Dr. Emoto, Pak, nanti akan nampak Bapak gambar air yang dia foto ketika dibacakan Al-Quran. Jadi apa kata Dr. Emoto? Beruntung umat Islam, mereka selalu membaca Al-Quran karena 75% tubuh manusia itu adalah air, yaitu darah. Kristal darahnya akan bagus. Jadi itu bisa buat awet muda, Bu. Makanya saya heran pada Bapak Ibu, ini kok awet semua macam umur 17, 21. Ini matikan lampu diterang masjid ini karena cahaya wajah. Tapi tahu enggak Pak? Ini pernah kejadian nyata Pak, bahwa ternyata Al-Quran itu memang dahsyat dampaknya. Ada waktu itu seorang ustaz, dia diundang ceramah ke rumah. Jadi habis ceramah disuruh makan. Nah, umur ustaznya sekitar 35 tahun. Karena dia nampak ada yang berumur 45 atau 50 tahun, disuruhnya bapak itu duluan. Sambil dia melihat makanan apa aja yang diambil bapak tuh. Pasti bapak tidak banyak makan karena pasti dia berbatang. Ternyata kaget ya, semua lauk diambil bapak tuh. Terkejut juga ustaz ini Pak. Bapak dimakan. Habis dia ngambil nasinya, duduk dia samping bapak tuh. Pak, bapak udah usia sekian ini, tidak ada pantangan bapak makan. Ada Ustaz, masa saya mau pantang makan. Cuma untuk sementara ini pantang nampak baru Ustaz. Saya kalau ada acara macam ini banyak makan saya. Memangnya umur bapak berapa? Maju Ustaz tebak berapa umur saya? 45 salah, 40 salah, 53 salah. Jadi berapa umur bapak? Saya kena tangan saya sampaikan nasi, dan saya bisa ambilkan atau KTP saya. Ternyata umur bapak dulu 84 tahun, tapi perawatan 45-50. Oh penasaran Ustaz Ibu, apa amalan bapak nih Pak? Bapak tuh balik bertanya, Ustaz rajin tak baca Quran? Ada nggak setengah jam habis subuh kalau ada ceramah? 24 jam satu hari, setengah jam cuma Ustaz untuk Al-Quran. Wow, hebat nih Ustaz Ibu. Memangnya bapak berapa sehari baca Quran? Saya minimal 4 juz kata Allah. Seminggu saya berusaha untuk khatam. Nah, itu rupanya ternyata kristal air itu memang bagus jadinya Bu. Kan menghemat biaya skincare Bu. Nah, coba kalau saya lihat ada promo perawatan wajah Korean Glow 6 juta. Berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan, mahal. Rajin baca Quran Pak ya. Macam bapak ibu ini lah wajahnya terang cerah. Nah kemudian ya, apalagi kata, berarti kita kan tidak ragu lagi nih Pak dengan Al-Quran itu, membacanya tanpa tahu arti yang mendasar juga dampaknya. Tapi kalau bapak ibu mendengar apa yang saya ceritakan tadi itu, 2 ayat itu saja, itu kata Rasulullah khairul laka untuk sholatnya tarbatain. Nilainya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Kita paham ayat itu, kita tahu dan dampaknya itu bisa 100 rakaat. Itu tadabbur Quran. Kemudian dalam Al-Quran lagi apa kata Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib, neraka gaib, surga gaib. Tapi kita beriman, termasuk Rasulullah itu gaib Pak, kita tidak pernah jumpa. Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Tahukah kalian hamba Allah yang mulia? Kata sahabat, para malaikat ya Rasulullah. Malaikat ajar mulia karena dia memang bersama Allah. Kalau begitu Nabi dan Rasul ya Rasulullah. Nabi dan Rasul wajar mulia karena dia musuh Allah. Apakah kami ini yang mulia? Kalian wajar mulia karena kalian hidup bersama dengan aku. Jadi siapa hamba yang Allah yang mulia itu Rasulullah? Orang yang tidak pernah berjumpa aku, kenal dengan aku, tapi percaya dan menjalankan ajaran. Nah, inilah kita, inilah Pak dipuji Allah yang mulia. Dan pernah jumpa Rasulullah, tapi kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu. Jadi adalah anak-anak muda
Ustaz, kalau memang Allah itu ada, coba tunjukkan di mana wujud Allah itu. Yang kedua, apa itu takdir? Yang ketiga, iblis itu dari api, itu besok dimasukkan dalam api. Mana terasa dia sama-sama api. Udah siap kau bertanya? Udah Ustaz, langsung ditampar Ustaz bukan apa. Ustaz nggak bisa jawab, kenapa main keras Ustaz? Kenapa main tampar Ustaz? Itulah satu tamparan untuk 3 pertanyaan kau. Kau tadi aku tampar sakit nggak? Sakit Ustaz, atau mau kau tunjukkan wujud sakit itu? Mana bisa dia terasa dia cuma yang sedangkan yang sakit di badan kau tidak bisa kau tunjukkan. Allah meminta tunjukkan ke aku. Yang kedua, kau terpikir nggak hari ini nak tampar sama aku? Enggak Ustaz, nah itulah takdir lo. Ramadan kau nggak tampar boleh dia kan? Yang ketiga, tangan aku dari kulit, pipi kau dari kulit. Waktu produk kulit ini pedih nggak rasanya? Pedih Ustaz, macam itu juga iblis besok. Walaupun dia dari api, dimasukkan ke api dia tetap merasakan pedih. Itu yang kedua, jangan meragukan Allah, jangan buruk sangka kepada Allah untuk musibah yang menimpa kita. Saya sudah pernah menyampaikan, wa ma asrofakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Allah yang mungkin salah. Saya sampaikan dulu ke ibu, ada ibu-ibu jualan, dia rajin sholat duha, zikir pagi petang, tapi tidak ada jual beli ya. Disihir orang warung saya minta Ustaz, mana mempan bu, ibu rajin sholat, mana mempan disihir orang. Itu tidak ada jual beli Ustaz. Ibu tahu tidak kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, muka ibu celuput jualan. Dipilih-pilih orang, telur nggak mau dia buat. Saya pilih telur itu sama betul semua. Kau beli sedikit telur itu nggak bakal dan itu nggak mau orang belanja sama situ. Disuruh anak kecil beli, takut anak-anak takut sama nenek itu, dia takut-takutnya nggak bisa beli palsu ini buka-buka gitu. Itu lari anak-anak itu bukan. Terus saya bilang ibu tuh Indomaret, Alfamart nggak pakai zikir pagi petang gitu. Barang lebih mahal lagi daripada kita. Tapi kok banyak jual beli. Lihat bu, baru aja bapak masuk Indomaret, pak langsung sedekah kasir. Selamat berbelanja bapak, selamat datang kembali. Sampai nak tidur tuh, ini mikirkan senyum kasir Indomaret itu. Terus apa pak? Lampu mereka terang benderang, AC mereka full hidup. Lebih baik dia kalau tidak jual beli tutup daripada harus mematikan AC. Atau mereka pak dibuatnya nyaman, orang untuk WC kami silakan pakai. Warung-warung kita lampu mati, kipas angin mati, curiga tinggi. Pindah kita ke lorongnya muncul muka kita itu bu, ada ya curiga pak. Jadi sebetulnya yang salah itu kita, tapi kita salahkan Allah. Gaji 5 juta sebulan, kredit mobil 4.600.000, sisa 400 sendiri. Payah hidup ya pak, berdoa ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini, dia yang bikin hutang, Allah disalahin. Nah itu tuh ya, jadi Allah tidak mungkin salah, pasti kita yang salah. Kita ikut seminar parenting, kita tidak boleh kasar kepada anak kita yang muda, kita lemah lembutlah dengannya, jangan dia dikeraskan, apa macam itu anak kita ya dia. Ibu tahu nggak gara-gara kurikulum penuh cinta ini, ada beberapa hari lalu video anak-anak membuatkan dalam masjid pak, ekonomi dicongkelnya pakai kayu. Orang sedang sholat tarawih itu dicongkel itu gara-gara kurikulum penuh cinta, tidak boleh marah kepada anak itu. Cobalah macam emak-emak kita masa lalu, suka nengok anak kecil di mall minta sesuatu ke emaknya guling-guling dari lantai, itu emaknya nggak ada banget. Langsung saya pikir pasti ke seminar parenting ibu, mampus lah dia. Coba emak kita dulu pak. Ini bapak ini ibu ini habis kena kayu dulu ya gitu ya, dikejar pakai sendal, cuma gak kuat pak. Saya pergi ke pasar sama emak saya pak, jadi saya minta pisang sesisir di pasar pusat. Emak tak ada duit dah, nggak usah aku minta lagi. Nanti saya pak guling-guling tegak, kok setan mencuri, nah selesai masalah emak saya. Nggak jadi nangis. Tapi kalau dilembut-lembutkan, disayang-sayang, tidak dikeraskan, itulah akibatnya jadi. Anak-anak itu pas masuk kerja dia mentalnya lemah, kena marah pak, langsung nangis.
nangis Pak, karena dia tidak kuat mental, dia tidak pernah dimarahi. Jadi ingat tuh, jangan Allah yang kita salahkan, kelakuan kita yang buat. Nah yang berikut apa kata Allah lagi? Alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini Pak, dia ada levelnya Bu. Orang yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, di akhirat dia setelah matahari. Kalau orang azan dia siap-siap setelah bulan. Kalau orang iqamah dia siap-siap setelah bintang. Nah kita sering setelah bulan Pak. Ada tanggapannya. Ada level Bu. Bapak Ibu lihat rekaman Masjid Nabawi itu, yang dapat saf pertama pasti itu aja orang itu Pak. Ada yang 30 tahun, 37 tahun, jam berapa dia dapat masuk. Makanya rezeki orang di Arab Saudi itu Allah yang mengantarkan. Berapa ribu jemaah umroh setiap hari, berapa juta jemaah haji setiap tahun datang rezeki ke sana Pak. Sebab apa Bu? Mereka itu bekerja untuk menunggu waktu sholat. Jadi sholatnya paling utama, kerja itu nomor sekian Pak. Nah jadi itu yang mengurangkan rezeki mereka itu, diantarkan rezeki mereka karena level mereka yang tertinggi. Asalnya semua toko tutup, kantor tutup, mereka semua pergi sholat berjamaah Pak. Saya sangka keajaiban itu hanya untuk orang Saudi, ternyata orang Indonesia pun buat sama Pak. Siapa yang buat ini pertama kali itu? Pengusaha baja di Serang Banten. Itu nanti bisa tengok di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat jamaah. Berarti Pak, omsetnya jadi 1 miliar lebih, 10 miliar rezeki Allah. Jadi dia perhatikan waktu dia naik haji, oh ini rahasia orang berubahnya. Jadi ketika mereka melapangkan waktu untuk Allah, Allah lapangkan juga hidupnya. Pulang dia dari haji, kumpulkannya karyawannya. Mulai besok 10 menit menjelang zuhur matikan mesin, kita sholat jamaah. 10 menit menjelang asar kita matikan mesin, kita sholat jamaah. Nanti payah nanti Pak, masalahnya satu kali mematikan mesin, estimasi kerugian kita 30 juta Pak. Berarti kalau 2 kali 60 juta satu hari. 6 hari kerja berapa? Kita buat aja lah apa yang disukai Allah, biarkan Allah yang memikirkan kita. Nah, itu kan terjadi Bu, 1 miliar rugi, 10 miliar diganti oleh Allah. Sampai di Pekanbaru saya sampaikan Pak itu rote buat Pak. Rote menuntut seluruh gerainya setiap waktu sholat. Ternyata maju rote dia Pak, tidak tahu kurang rezekinya. Cuma kalau kita belum mampu ya kalau buat dia menyesal saya akan kena nanti. Kalau mau belum buat dia tidak bisa lah Pak. Beriman ini sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau berlebihan dari kemampuan pengetahuan kita nanti nyesal kita nanti Bu. Ayah nanti dia sama saya berpesan ke orang. Kalau ini kan masuk yang ketiga nih Pak, menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Sekarang ini orang banyak, saya malas berinfak, karena orang modus saja, karena dia minta 2.000 untuk makan. Jadi saya pesan ke Bapak tuh, supaya Bapak tidak salah paham atau tidak bersangka. Kalau ada orang datang ke kita, Bang minta 2.000 untuk makan, 2.000 kan tidak bisa untuk makan, ajak dia makan. Kalau sempat kita dapat orang lapar, ma min muslimin yutimu hafa hatta yusbi'ah wa yasqihi hatta yurwiyah illa ba'adallahu ta'ala minanna. Kasih orang lapar makan sekali, minum sampai puas, tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka. Bapak dapat pahala. Rupanya pas dia menunggu istrinya belanja di pasar Tambor Bu, datang orang Pak, Bang ada beli 5.000 Bang untuk makan. Ingat ceramah saya Bu, saya bawa makan menyesal, saya Ustaz lupa betul-betul lapar. Habis mie ayam itu 2 mangkok sama dia, telur itu habis makannya. Padahal saya kasih 5.000 tadi selesai masalah saya. Gara-gara ceramah Ustaz, habis kasih. Terus apa katanya? Saya cerita ini Ustaz bukan marah. Awalnya saya ngamuk Ustaz, benci saya sama Ustaz. Di jalan pulang tuh gondok betul saya. Tapi pas sampai di rumah, nelfon kakak saya. Paspor kau masih hidup, masih tak? Kau kawan kan aku umroh. Oh di situ saya yakin saya yakin. Dasar bodoh lagi pas orang puasa kita kasih permukaan Bu, bukan sepele itu Bu, besar tuh. Cuma permukaan macam orang-orang di Qatar Bu, lauk enak-enak Pak, dan betul-betul bakwan yang keras, bakwan yang 1.000 itu patah gigi orang, yang bagus kasih. Jadi kita mau sedekah, tapi sedekahlah dengan yang terbaik. Resolesnya yang bagus, yang enak, bakwannya yang enak. Ini pas makan nenek tuh Bu, tergigit sama bakwan tuh keluar giginya tuh, satu gigi.
juga kita doa di rumah ada orang makan, tapi kok tidak ada sejahteranya rumah kita tuh rasanya. Hajat banyak, naik rumah baru, anak lulus ujian, dapat kerja ini segala macam, tapi laut lontong Pak, mana lontong sampai ke langit Pak. Orang yang datang ini lutut tangannya semua itu, ngaminkan aja udah ikhlas. Coba Bu, rendang, gulai udang, kemudian supi sos tiram, pokoknya enak lah. Itu di atas tangan semua berdoa, amin ya Allah. Ditengoknya juga udah Allah. Jadi ikhlas orang mengaminkan. Nah, jadi inilah cara kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya mohon pamit. Saya ngisi juga di masjid dakwah Rubaiyah, jadi kita tarawih dulu. Nah, jadi habis tarawih saya langsung dekat dari sini. Bapak Ibu, assalamualaikum.